Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Melinda. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan membahas satu tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu tentang laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang merupakan laporan yang berisi tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Dalam laporan arus kas, kita mengenal 3 komponen utama. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasional, yaitu yang berkaitan dengan operasional. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan aktiva tetap seperti membeli tanah, menjual tanah, atau membeli peralatan. Yang ketiga itu arus kas dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan seperti peminjaman dana, suntikan modal, pembelian saham, penjualan saham, dan yang lain-lain. Dalam pembuatan arus kas, ada 2 pencatatan laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Apa itu metode langsung? Metode langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas dari aktivitas-aktivitas operasi dan aliran kas keluar dari aktivitas operasi. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan berikut adalah contoh soal yang informasinya diambil dari laporan keuangan PT Surya Pajar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Di sini yang pertama ada laba bersih. Laba bersih itu senilai 90 juta rupiah. Ada penjualan senilai 500 juta rupiah, ada harga pokok penjualan senilai 300 juta rupiah, ada beban penyusutan senilai 70 juta rupiah, ada beban operasi senilai 36.500.000 rupiah, beban bunga senilai 3.500.000 rupiah, dan dividen kas senilai 65 juta rupiah. Dan neraca komparatif untuk beberapa akun tertentu menunjukkan saldo sebagai berikut. Di piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2010 itu jumlah saldonya itu 30 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2009 itu 43 juta rupiah. Persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2010 itu 50 juta rupiah dan pada tanggal 31 Desember 2009 itu senilai 42 juta rupiah. Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2010 itu 56 juta rupiah dan pada tanggal 31 Desember 2009 itu 59.400.000 rupiah. Utang bunga pada tanggal 31 Desember 2010 itu nilainya 0 dan pada tanggal 31 Desember 2009 itu nilainya 1 juta. Diminta dengan menggunakan metode tidak langsung, hitunglah jumlah kas bersih yang dihasilkan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi untuk tahun 2010. Nah, jadi kita hanya diminta untuk menghitung jumlah kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi untuk tahun 2010. Dalam aktivitas operasi, kita hanya perlu ingat 4 hal. Yang pertama itu laba bersih di tahun berjalan. Jika kita mengkaji 2 tahun, misalnya 2009 dan 2010, berarti tahun berjalannya itu 2010. Yang kedua itu akun-akun yang tidak berhubungan dengan kas. Contohnya beban penyusutan, amortisasi, cadangan piutang, dan lain-lain. Yang ketiga itu aktiva lancar, dan yang keempatnya itu hutang lancar. Nah, ini merupakan solusi dari soal sebelumnya. Arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, yaitu pertama ada laba bersih senilai 90 juta rupiah ditambah
penyusutan senilai 70 juta rupiah, ditambah penurunan piutang usaha senilai 13 juta, dikurangi kenaikan persediaan barang dagang senilai 8 juta rupiah, dikurangi penurunan utang usaha senilai 3.400.000 rupiah, dikurangi penurunan utang bunga senilai 1 juta. Jadi total arus kas bersih dari aktivitas operasi itu senilai 160.600.000 rupiah. Nah, bagaimana nih kita bisa mengetahui nilai penurunan piutang usaha, kenaikan persediaan barang dagang, penurunan utang usaha, dan penurunan utang bunga? Jadi, caranya kita membandingkan antara neraca komparatif di tahun sebelumnya dengan neraca komparatif di tahun yang sedang berjalan. Pada neraca komparatif di sini, piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2010 itu senilai 30 juta rupiah, sedangkan di tanggal 31 Desember 2009 itu nilainya 43 juta rupiah. Otomatis nilai piutang usaha itu mengalami penurunan. Nah, piutang usaha itu merupakan kas kita yang ada di orang lain. Jika piutang usaha itu naik, maka orang lain tidak membayar hutangnya kepada kita. Nah, tapi jika piutang usaha itu nilainya turun, maka orang lain itu membayar kepada kita. Jadi otomatis kas yang kita miliki itu bertambah. Nah, selisih piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2009 dengan 31 Desember 2010 itu adalah 13 juta rupiah. Nah, yang 13 juta rupiah itu merupakan kas yang masuk ke dalam akun kas kita. Jadi nilainya bertambah. Nah, yang selanjutnya itu ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu jadi persediaan barang dagang yang kita miliki. Jika persediaan barang dagang itu berkurang, otomatis barangnya keluar. Jadi kas kita bertambah. Jika persediaan barang dagang itu nilainya bertambah, maka kita membeli kepada orang lain. Logikanya seperti itu. Jika kita membeli, otomatis kas kita akan berkurang karena kita mengeluarkan kas untuk membeli persediaan barang tersebut. Nah, selisih antara tanggal 31 Desember 2009 dengan 31 Desember 2010 itu nilainya 50 juta dikurangi 42 juta, yaitu jadi 8 juta. Jadi kita mengalami penurunan senilai 8 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha itu kita memiliki utang kepada orang lain. Jadi otomatis kalau nilai utang usaha di tahun sebelumnya dengan jika utang usaha di tahun yang sekarang dengan di tahun sebelumnya mengalami penurunan, jadi otomatis utang kita berkurang. Nah, jika utang berkurang, kas kita nilainya akan berkurang karena kita membayar utang kita kepada orang lain. Nah, selisih antara 56 juta dengan 59.400.000 adalah 3.400.000 rupiah. Jadi kas kita berkurang senilai 3.400.000 rupiah. Untuk yang terakhir itu ada utang bunga. Nah, utang bunga juga jika kita mengalami kenaikan di tahun yang sekarang dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, otomatis kita tidak membayar hutang kepada orang lain. Jadi kas kita bertambah. Akan tetapi jika utang bunga itu nilainya di tahun yang sekarang itu menurun, otomatis kita membayar utang kepada orang lain. Kalau kita membayar, logikanya itu kas kita akan berkurang. Nah, jadi selisih antara
31 Desember 2010 dengan 31 Desember 2009 itu adalah nilainya 1 juta. Nah, seperti itu pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau pengucapan kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.